3 inisiatif menolong sesama di tengah bencana, baik yang dilakukan oleh atau untuk pelaku pariwisata. Kita akan membahas apa sih yang membuat mereka sudi gitu, mengulurkan tangan di zaman susah, di zaman ketika semua orang lagi pusing gitu, lagi kesusahan, terus ada orang yang mau menolong, nih kenapa, bagaimana prosesnya, dan nanti kita juga bisa belajar dari mereka apa sih yang dibutuhkan untuk membuat inisiatif semacam ini. Nah, diskusi ini diadakan hari ini, dipilih tanggal 26 sengaja karena besok itu Hari Pariwisata Dunia, 27 September. Ini event internasional. Nah, uniknya Hari Pariwisata digelar saat pariwisata lagi terpuruk. Tapi tentu saja kita nggak hanya mengeluh atau malah menyerah gitu. Dan saya merasa sih panelis yang hadir hari ini adalah contohnya gitu. Jadi mereka bisa memelihara semangat untuk saling menolong gitu di tengah kesusahan, dan ini juga membuktikan bahwa amal sosial itu nggak harus berhenti hanya karena pandemi. Hari ini ada 3 panelis. Yang pertama Ivi Fania dari mewakili bagirata.id, ada Gung Arya di Fotoin Yuk, inisiatifnya namanya. Gung Arya sekarang di Ternur. Lalu juga ada Gabriela Mariska mewakili Alila, programnya Give to Educate. Nah, selain panelis dan saya sendiri, Christian sebagai moderator, ada tim dari Destination Indonesia, ada Karina, Darwin, Ilham, Radit. Aturan diskusinya saya bacakan lagi. Kita diskusinya 90 menit maksimum. Saya akan melemparkan pertanyaan bergantian, jadi nggak perlu presentasi, kita ngobrol aja. Nanti panelis juga bisa saling bertanya, memberi komentar, juga ada sesi tanya jawab dengan audiens. Nah, untuk audiens, jika ingin bertanya, nanti silakan tulis pertanyaan di kolom chat di bawah layar, ditulis isi pertanyaannya dan ditujukan kepada panelis yang mana. Nanti saya akan pilih pertanyaannya. Langsung aja kita mulai. Saya mau ke Ivi dulu. Ivi Fania, ini saya jelaskan dulu tentang bagirata.id biar supaya semua yang hadir di sini bisa paham. Bagirata ini kurang lebih mirip matchmaker lah, macomblang gitu. Jadi menghubungkan antara orang yang membutuhkan bantuan finansial dengan orang yang ingin, kalau pakai bahasa bagirata, mendistribusikan kekayaannya. Nah, platform ini sebenarnya bisa dibilang mengambil alih pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja sekaligus Kementerian Sosial. Jadi Bagirata dirintis di April 2020. Ini salah satu titik terparah di dunia pariwisata, terutama ya. Semua data penerbangan memperlihatkan beberapa pesawat dapat penumpang kadang 2, 3 gitu. Dan Bagirata ini dimotori oleh 4 orang, jadi bukan oleh Ivi sendiri. Ada Lodi Andrian, Reza Boge, Ilham Arazak, dan Ivi Fania. Nah, pertanyaan pertama buat Ivi, ini langsung bicara soal duit gitu. Baca sudah tersalur 400 juta lebih. 400 juta rupiah lebih. Akhir Agustus, saya baca data terakhir, ada lebih dari 2.200 orang yang mendaftar. Nah, kalau dari data terakhir, ada berapa dana yang sudah disalurkan dan ke berapa orang penerima? Oke, untuk update sampai hari ini, kita arus donasinya udah 460 juta. Sudah diterima kurang lebih 1.245 orang dari total pendaftar 2.900. Jadi dari April sampai sekarang, pergerakannya mungkin lambat, tapi terus-menerus sih, lumayan. Hampir 500 miliar kayaknya nggak bisa dibilang lambat ya. Ada beberapa acara konser amal juga nggak nyampe segitu. Iya, cuman karena kita peer-to-peer, jadi nggak semua orang dapat dengan nominal besar gitu. Jadi kita nominalnya mungkin 50.000, 100.000 per transaksi, tapi itu sering, bisa tiap hari, dan satu orang dalam satu hari bisa ngirim ke 10 orang. Jadi untuk kumulasi selama April sampai sekarang kurang lebih segitu ya dari data yang kita ambil. Cuman karena kita nggak ada kerja sama financial teknologinya,
kurang lebih kalau secara data yang kita confirm di sekitar segitu. Oke. Cuma kalau untuk fixnya dan confirmnya berapa, yang tiap orang udah terima berapa, itu kita nggak bisa cari tahu karena ya lagi-lagi keterbatasan resource dari kitanya juga sih. Oke. Nah, saya ingin flashback sedikit deh. Kamu kan pakai istilah redistribusi kekayaan. Ya. Kalau buku sejarah gitu. Ini kan ajaran para nabi sebenarnya. Hampir setiap nabi menyuarakan redistribusi kekayaan gitu. Dan cendekiawan termasuk sampai Karl Marx gitu misalnya bicara redistribusi kekayaan. Kalau sekarang mungkin tokohnya Bernie Sanders, senator di Amerika, selalu menggaungkan redistribusi kekayaan. Nah, kalau kamu inspirasinya dari mana? Kita bagi rata ya, kalau misalkan dari Nabi, makanya kita diajak untuk berzakat, atau mungkin Karl Marx dengan gerakan sosialisnya. Tapi karena kita di tengah pandemi, urgensinya lebih tinggi, kita ingin implementasi nilai praktikal dari mutual aid, karena sejak awal corona masuk secara global, di UK atau di US tuh udah banyak locally mutual aid yang mungkin antara bookstore atau mungkin barista. Nah, dari pergerakan itu kita coba juga di Indonesia juga pasti banyak nih, dan kita agak gambling sih apa masih mau orang lain bantu stranger yang nggak dikenal, terus nggak tahu backgroundnya gimana juga. Cuman dalam 2 minggu kita brainstorm, ya udah deh kita jalanin dulu, kita piloting, berangkat dari nilai mutual aid itu. Soalnya kalau di mutual aid kan instead of charity kita menekankan solidarity gitu, dan kita tahu bahwa di pandemi ini biar kita sukses melewatinya bersama, ya kita harus kooperasi bukan kompetisi. Jadi pengen menekankan bahwa ini tuh tanggung jawab kita semua gitu, supaya semua orang yang mungkin nggak bisa kerja tapi nggak bisa dapat pendapatan masih bisa hidup dengan dari orang lain yang masih punya pendapatan gitu sih. Oke. Kau bisa cerita nggak sebenarnya 4 orang ini profilnya tuh apa sih? Bisa nyatu tuh? Profilnya, jadi kita ada Lodi desainer sama founder. Dia background-nya desainer konsultan, terus dan memang udah terbiasa di organisasi internasional. Ada Reza Boge, itu engineer kita, sama Elham di desain sama verifikasi. Saya sendiri dari background hospitality, jadi sebenarnya awalnya terbentuk juga dari cerita personal. Di akhir Maret kan Jakarta udah mulai PSBB ketat, jadi kantor saya juga udah mulai unpaid leave. Terus saya sharing-sharing sama teman-teman, oh iya, pasti nggak hanya saya doang yang kayak gitu, banyak banget yang nasibnya sama, di mana mungkin Lodi dan Reza masih bisa kerja dari rumah dan masih punya penghasilan. Gimana kita nggak scale up aja nih ke masyarakat yang lebih luas, supaya orang-orang yang kerjanya di bidang kayak saya bisa terbantu dengan orang-orang yang masih WFH dan punya penghasilan gitu. Oke, saya nanya karena kalian fotonya sekilas kayak grup band gitu. Ini bukan satu band gitu. Iya. Kita juga selama dari awal Bagi Rata terbentuk nggak pernah ketemu juga, jadi semuanya remote dan ya kerja volunteer independen yang memang spontaneous aja. Oke, nanti kita bahas lagi. Saya pengen tahu kenapa orang yang unpaid leave malah ngumpulin dana buat orang lain. Saya mau ke Gung Arya sekarang, inisiatifnya di Fotoin Yuk. Nah, saya jelasin sedikit tentang di Fotoin Yuk. Nah, di tengah pandemi kan banyak orang beralih ke bisnis online ya, terutama misalnya jual makanan atau apa sih produk gitu di home industry, industri rumahan. Nah, cuma kita tahu bisnis ini juga butuh modal. Salah satunya memproduksi aset visual. Nah, kebutuhan ini yang coba dijawab oleh I Gusti Ngurah Agung Arya Prabawa, nama lengkapnya, bersama istrinya Widianti Rista Dewi. Nah, mereka berdua membuat inisiatif di Fotoin Yuk. Keduanya menawarkan jasa foto produk secara gratis untuk pemilik usaha online di Bali. Nah, pertanyaan pertama, ini idenya dari mana nih? Saya tahu kamu memang fotografer cari duit terus nawarin jasa gratis nih, gimana cerita? Ya itu, jadi awalnya saya kan wedding photographer aslinya dari tahun 2012. Dan bisnis pernikahan itu saya pikir tidak akan pernah berhenti gitu. Ternyata corona yang bisa menghentikannya. Kemudian saya karena dari pertengahan Maret sudah
kliennya postpone sampai 1 tahun ke depan. Oke. Bahkan ada yang cancel, jadi saya juga, waduh ini kita mau ngapain ini sekarang ya, gitu. Wedding nggak ada, segala macam. Mau jualan juga kita butuh apa ya, modal dan segala macam gitu. Nah, kebetulan saya iseng-iseng ngelihat postingan teman yang kebetulan juga mereka di PHK. Terus mereka posting makanannya mereka, dan saya lihat dia pakai HP segala macam gitu, kok saya pikir kok kurang menarik gitu, apa saya bantuin ya gitu. Saya bantuin, terus kemudian waktu itu dan kenapa saya itu gratis, karena kan kita sama-sama mengaktifkan mode survival ini. Iya. Nggak mungkin dong saya mintain uang buat mereka gitu. Terus nggak mungkin saya pungut biaya gitu. Nah, kalau kita orang yang punya uang, punya dana seperti yang bagi Rata itu, dan kita bisa menyumbang uang gitu. Kalau kita nggak punya uang, kita bisa nyumbang skill. Ya. Skill saya di fotografi, saya sumbanglah skill itu gitu. Jadi tujuannya pengen membuat foto teman saya ini menarik di Instagram gitu aja gitu. Oke. Nah, kalau sejak dirintis ini di foto ini udah dapat tanda kutip gitu berapa klien? Nah, klien yang dimaksud itu yang saya fotoin ya. Iya. Nah, saya kan mulainya dari tanggal 28 April tuh mulainya. Dan sampai saat ini itu sudah 718 produk saya fotoin. Oke. Kalau bayar itu lumayan juga berarti ya? Kalau bayar kayaknya lumayan. Tapi itu semua kita free karena niatnya benar-benar membantu, dan selain itu kita yang kita bisa lakuin cuma itu membantu aja. Saya kasih foto, maksudnya saya kasih foto, mereka dapat foto yang bagus seperti itu. Bisa kasih contoh nggak? Yang orang-orang ini nih siapa sih? Klien kamu ini? Dari berbagai macam kalangan. Ada yang di PHK, pengusaha juga ada, yang tiba-tiba buat makanan baru seperti itu. Banyak banget. Ada mantan karyawan Alila gitu nggak? Oh, saya tahu karena kalau saya sama istri itu, istri yang jadi adminnya. Jadi dia yang ngatur semua, yang daftar, yang ngatur kapan photoshootnya kapan. Nah, saya sebagai seorang fotografernya memikirkan fotonya, photoshootnya. Oke, menarik. Jadi saya pun nggak tahu nih, produk ini ternyata teman yang punya, gitu saya nggak tahu. Jadi saya udah foto aja sesuai jadwal, habis itu kirim sesuai dengan jadwalnya juga, gitu. Oke. Nah, saya baca kamu juga mulai mengembangkan, menawarkan gitu lini bisnis baru gitu, bukan lini bisnis, lini jasa baru di Video in You gitu. Jadi sekarang juga menawarkan video juga. Ya, jadi nggak cuma foto aja kan, secara foto gitu aja. Nah, terus saya berpikir ya udah gimana kalau ditampilkan secara visual gitu. Gimana anggaplah kayak keripik gitu ya, dimasukin ke ininya apa, ke sausnya segala macam, itu lebih menggugah selera gitu. Udah kita buatin di Video in You. Habis itu kita tawarin yang sudah ada jadwalnya gitu. Besok lusanya udah ada tuh, langsung jadi sekalian dia kirim produk, jadi foto sama video gitu. Oke, menarik. Saya mau ke Mariska, nanti kita ngobrol lagi tentang di fotoin dan di videoin you. Nah, Mariska programnya Gift to Educate. Ini sebenarnya kalau saya baca sebenarnya promo menginap. Jadi semacam jual kupon atau voucher yang bisa digunakan nanti gitu. Cuma yang menarik kalau saya bandingkan dari banyak promo, bukan banyak promo ya, ribuan promo lain gitu, yang dikeluarkan hotel-hotel nggak cuma di Indonesia, tapi juga di dunia, adalah misi sosialnya gitu. Jadi kalau orang beli, sudah tarifnya didiskon gitu, kita juga bisa berkontribusi pada pendidikan anak-anak. Jadi menginap 3 malam dengan harga 2 malam, lalu 15% dari biaya menginap 1 malamnya disumbangkan ke Bali Children Foundation. Nah, Mariska ini menjabat
Cluster Marketing Communications Manager Alila di Bali. Nah, pertanyaan pertama, kegiatan sosial yang dilakukan hotel yang saya lihat ya, terutama di Bali gitu kan rata-rata donasi ya, donasi masker gitu, paling sering gitu, dilakukan. Nah, sebenarnya ide di balik Gift to Educate ini apa sebenarnya? Ya. Kenapa mengeluarkan ide ini? Ya, pertama-tama Mas Christian, terima kasih banyak udah mengundang kami menjadi panelis di sini untuk berbagi sama semua penonton di sini dan juga Destination Indonesia Leaders. Jadi basically di sini as Alila Hotels and Resort kita ada 2 program, Mas. Yang pertama itu adalah Gift to Empower by Alila Filos Uluwatu dan juga Gift to Educate by Alila Srinya. Kebetulan sekali saat ini saya didampingi oleh kolega saya namanya Anti. Kebetulan beliau menjabat sebagai Public Relation di Alila Srinya, yang nanti kita akan kupas lebih lanjut sama Mbak Anti. Oke, Anti, boleh jelasin dulu yang Gift to Educate dulu. Mungkin dari aku ya akan jelasin sedikit soal Gift to Educate. Jadi benar yang seperti Mas Christian bilang tadi, ini lebih emang voucher offer program. Jadi pay to stay 3. Jadi di mana setiap tamu yang membeli voucher untuk menginap 2 malam dapat actually menginap 3 malam. Dan di mana sebenarnya kita akan mengalokasikan 15% dari one night room charge akan kita donasikan ke Bali Children Foundation, di mana mereka akan menyalurkan untuk pendidikan anak-anak di Bali. Nah, kenapa sih pendidikan? Pertanyaannya. Jadi emang dari awal itu Alila Senior itu menganggap pentingnya pendidikan untuk masa depan Bali, especially di tourism sector ini. Jadi emang dari awal, dari kita beroperasi, kita udah melakukan berbagai macam inisiatif untuk pendidikan anak-anak di Pulau Bali ini. Maka dari itu, selain itu kita juga sebenarnya didorong oleh mungkin pada tahu kalau Alila udah menjadi bagian of Hyatt. Jadi Hyatt itu mempunyai purpose of care, di mana purpose-nya itu we care for people so they can be their best. Jadi sebenarnya salah satu yang mendorong kita untuk melakukan program ini adalah dari purpose itu sendiri. Jadi memang makanya fokusnya untuk di pendidikan. Nah, tapi kan sekarang hotel, kalau boleh jujur, semuanya lagi kekurangan duit loh ya. Yes. Lalu kenapa mikirin aktivitas sosial gitu? Oke, jadi sebenarnya udah kamarnya di diskon, saya udah bandingin harga sebelum dan sesudah gitu. Iya. Pandemi harganya gitu. Dan sesudah ini udah harganya diturunin, dikasih 1 malam gratis, kenapa masih ketika lagi butuh banyak uang gitu untuk operasional, kenapa mau memikirkan program sosial? Oke, jadi sebenarnya komitmen and compassion ini terhadap local communities itu udah ada di DNA-nya Alila. Jadi Alila sendiri dikenal sebagai kita pengen develop a sustainable business model, dan salah satunya itu kita percaya melewati pendidikan. Jadi di mana kita give back to the community melalui pendidikan, kita berharap itu bisa membantu nantinya untuk build to help the businesses itself dan juga untuk the future of Bali. Jadi lebih ke kita mikirnya untuk long term sih sebenarnya, Mas. Gitu. Oke. Nah, kalau datanya sendiri, ini pertanyaan sensitif, tapi saya pengen nanya aja sih. Datanya dibuka nggak? Artinya orang bisa tahu nggak kamu nyumbang berapa? Ya, jadi sebenarnya datanya itu diupdate di website kita, bisa dicek di alilahotels.com/gift-to-educate. Di situ tertera kita update per 20 Agustus kemarin itu kita udah menjual 50 vouchers, dan dari hasil ini yaitu sekitar 1.689 USD itu sudah berhasil membantu 35 siswa. Dan sekarang, kemarin itu emang programnya itu sebenarnya sampai akhir Juli aja, Mas. Tapi akhirnya kita mendesain untuk meng-extend lagi karena kita merasa emang ini tuh bukan one term offer aja. Kita ini karena sustainable, jadi mikirnya emang lebih jangka panjang. Oke. Ini saya mau ngingetin lagi sebelum saya balik lagi ke Ivi, untuk audiens kalau mau bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat di bawah layar. Ditulis pertanyaannya, ditujukan ke panelis yang mana, nanti saya akan pilih untuk saya sampaikan. Nah, saya mau balik ke Ivi. Nah, Ivi, kalau selama pandemi kan kecuali pedagang masker atau hand sanitizer, kayaknya hampir semua orang terdampak secara finansial. Iya. Nah, ini susah nggak sih cari orang yang mau menyumbang uangnya gitu? Di saat semua orang lagi nggak baik-baik aja saat kayak sekarang ini, surprisingly susah-susah gampang sih ya, karena
buktinya dari April sampai sekarang aja kita udah berhasil collect kurang lebih 400 juta untuk 1.200 orang, dan itu juga masih banyak banget lagi yang belum terpenuhi kebutuhan dana minimumnya. Terus untuk donatur juga kita selain dari personal, ada beberapa gerakan juga, baik di dalam atau di luar negeri, yang ikut nyumbang. Jadi mereka mungkin ngadain event atau jualan sesuatu, pakaian dengan brandnya masing-masing, yang hasil revenue-nya semuanya ditransfer ke bagi rata untuk dibagikan, let's say, ke 50 orang dengan jumlah yang sama. Jadi kalau disebut susah, agak tricky, beruntung banget, ada aja sih ya, setiap harinya untuk perputaran arus donasi kita. Oke. Nah, saya baca di penjelasannya bagi rata di file, di Google file-nya, ada 8 sektor industri yang menerima dana. Jadi ada perhotelan, penerbangan, jasa makanan dan minuman, kesehatan dan farmasi, media, jasa kebersihan, seni pertunjukan, tekstil. Nah, ini pertimbangannya gimana dalam memilih sektor mana yang diprioritaskan gitu atau masuk ke dalam kategori penerima dana? Misalnya kenapa nggak ada kapal pesiar gitu misalnya? Karena kapal pesiar kan juga industri yang terpukul ya. Dan sebenarnya pekerja seks komersial gitu misalnya itu juga bisnis yang sangat terpukul. Gitu. Jadi apa pertimbangan memilih kenapa 8 sektor ini dan kenapa tidak sektor yang lain? Oke, 8 sektor yang ini sebenarnya baru kita rubah setelah batch pendaftaran penerima dana yang kedua, karena di bulan Juli kemarin ternyata sektor media juga banyak banget yang di PHK sepihak, terus akhirnya kita ada adjustment sedikit untuk sektor industrinya. Kenapanya? Karena kita ada evaluasi kelayakan juga. Nah, kita nilai dari 8 sektor industri ini, yang kita nilai itu tangibility atau intangibility dari pekerjaannya. Kayak pariwisata sudah pasti menjual service, jadi produk yang dijual intangible. Terus kita nggak punya resource sendiri juga, karena kita memakai semua resource yang ada di kantor. Terus kita juga nggak bisa work from home sebagian besar, dan juga disrupsi demand dari pekerjaan kita juga total turun drastis, nggak hanya 0 tapi udah minus. Makanya kita kira 8 sektor industri itu memenuhi semua scoring system yang udah kita susun aja sih. Oke, jadi ada rumus di belakangnya, ada kalkulasinya. Iya. Nah, kalau misalnya saya baca data kan pariwisata bisa dibilang yang paling terpukul. Iya. Kalau kamu lihat dari daftar penerima gitu misalnya, ini memang pekerja yang paling banyak meminta atau menerima bantuan dari sektor pariwisata. Iya, pariwisata sendiri juga sangat luas kan ya Mas, kayak dari mulai perhotelan, perjalanan, atau destinasi sendiri. Cuman ternyata memang dari data kita juga yang mendaftar sebagai penerima dana, 60% hampir semuanya dari sektor F&B dan hotel. Karena ya lagi-lagi mereka kan orang-orang yang kita-kita ini yang biasa hidup dari gaji ke gaji, jadi begitu ada full stop di tengah-tengah, agak nggak punya kemampuan gitu untuk menavigasi ketidakpastian gitu. Jadi ya sangat terpukul ngelihat data sendiri, dan isinya juga mungkin teman-teman saya sendiri juga gitu. Ada yang kamu kenal juga ya? Iya, karena awal bikinnya juga kita piloting dari circle terdekat kita dulu. Saya coba di circle kantor, terus perputarannya gimana, baru makin luas. Oke. Oke, saya ke Gung Arya, saya pengen tahu lebih detail prosesnya di fotoin yuk. Kalau bagi rata kan sudah sistemik ya, orang ada step by step-nya gitu. Kalau kamu, saya baca orang ngirim produknya, lalu dia ngambil sendiri gitu ya, setelah difoto. Jadi sistemnya itu mereka ngirim produknya ke studio saya, ke rumah saya gitu. Oke. Nanti setelah itu mereka akan menerima fotonya berapa hari setelah photoshoot gitu. Jadi yang styling kamu juga? Yang styling misalnya menata kalau misalnya ini makanan gitu, sausnya apa segala macam? Ya, benar banget. Nah, sebenarnya kalau food fotografi ini kan terdengar mudah, tapi sesungguhnya sulit banget gitu. Ya. Jadi kalau mau foto food itu sebenarnya ada beberapa aspek. Kayak pertama tuh harus ada stylistnya, kalau di restoran itu chefnya. Terus yang kedua ada food stylist, gimana caranya buat ngatur komposisi makanan, propertinya apa, segala macam.
Dan kita juga mikirin makanan ini pangsa pasarnya ke tradisional, modern, atau anak muda. Kita harus pikirin makanannya itu akan mengarah kemana gitu. Jadi kalau di sini sih sistemnya mereka ngirim ke rumah saja, jadi mereka cuma biaya Gojek gitu aja, atau mereka ngirim sendiri ke rumah. Gitu. Oke. Nah kalau fokus kamu saya tahu lebih ke UMKM ya. Benar. Jadi hotel, kafe, termasuk alilasi minyak itu nggak boleh minta foto gratis. Itu beda tuh. Mungkin boleh, kami juga terkena dampak pandemi ya. Itu harus di-meetingin dulu sama Alila. Nah, kamu tahunya dari mana yang ngirim nih, UMKM atau bukan? Ya, jadi kan mereka ngirim Instagramnya dulu. Ya, jadi di sana kita lihat di Instagram itu ada nggak foto yang udah profesional gitu. Kalau udah profesional kita tahu ini sudah ngajak fotografer segala macam gitu. Jadi kebanyakan kita lihat dari Instagramnya. Jadi diaudit dulu ya? Diaudit dulu, ini benaran apa enggak, apakah gimana-gimana. Jadi ya kebanyakan sih UMKM itu yang ini, yang baru-baru fotonya cuma baru 5, 3, ada pakai HP segala macam. Nah, kamu ini kan di Bali banyak pendatang. Ini jasa fotonya hanya untuk orang Bali atau untuk semua orang yang ada di Bali? Semua orang yang ada di Bali. Jadi kita tidak memandang siapa suku, ras, agama, dan semuanya. Okay, jadi semua orang yang tinggal di Bali gitu. Malah ada yang temen di Surabaya, wah coba ada di Surabaya, ada yang kayak gitu. Jadi di Bali siapapun kita terima semua. Iya ya. Kalau ngirimin dari Surabaya keburu layu semua ya masalahnya. Nah kalau kompensasinya apa buat kamu? Kan memang nggak dibayar. Apakah harus mencantumkan kredit Gung Arya atau ada nggak sih kayak gitu? Ya jadi kita ini benar-benar untuk bantu. Jadi yang pertama itu kita tidak menyarankan untuk boleh posting nama saya, boleh enggak gitu. Jadi tergantung merekanya, mau posting silakan, mau enggak juga enggak apa-apa gitu. Terus yang berikutnya, jadi kompensasinya seperti itu sih. Jadi tergantung merekanya gitu. Kita ikhlas aja gitu. Mau nanti diposting mau enggak, bebas. Sama yang kedua, saya menawarkan untuk boleh diambil kembali produknya gitu. Jadi nggak harus saya ambil gitu, nggak harus. Kalau mau ambil silahkan gitu. Oke. Ya, jadi kebanyakan ada sih yang ngambil itu mungkin mereka butuh untuk jualan lagi. Kita nggak buka kemasannya gitu. Ibaratnya keripik segala macam, tetap kita buat higienis cuman di tampilan bungkusnya aja gitu. Tapi kalau kayak makanan basah seperti itu, mereka kasih kompensasinya ke saya seperti itu gitu. Ini silakan dicoba Kak, nanti minta bantu review segala macam. Jadi ya gitu sih kompensasinya. Jadi waktu itu ya makanan lumayan membludak jadinya. Dan saya bisa share juga ke keluarga jadinya gitu. Kita bisa bantu keluarga juga kasih makanan juga. Gitu. Oke. Ya, menarik. Nah, pembagian tugasnya dengan istri jadi gimana? Kan kamu istri ngurus admin, kamu yang foto gitu. Ya, benar. Jadi istri saya itu sebagai admin, sebenarnya yang banyak di belakang layar itu istri saya sebenarnya. Okay. Nah, sekarang lagi ada di belakang layar juga sekarang ini. Jadi, yang pertama itu orang daftar, dia nerima, istri menerima dengan format segala macam. Nanti akan ada jadwalnya. Jadwal dapat tanggal sekian, seperti itu. Jadi nanti H-1 itu dikonfirmasi ke yang punya usaha. Besok ready ya pengirimannya, segala macam, seperti itu. Terus setelah makanannya datang, nah, lagi-lagi istri saya yang menjadi food stylist-nya gitu. Jadi propertinya disiapin, terus menyesuaikan konsepnya, seperti itu. Jadi kalau properti, saya setiap minggu itu beli properti gitu. Karena kan makanan itu ada yang dipakai kayu, pakai plate, pakai keramik. Itu kita modal juga untuk belinya gitu. Oke. Jadi selain gratis juga masih keluar duit juga ya? Benar, kita keluar duit terus juga kalau apa. Ya, jadi kan ini juga milik kita sendiri juga gitu. Sampai makanan tradisional tuh kita
piring-piringnya itu kayak daun pisang plastik itu juga kita beli juga online segala macam gitu. Nah selanjutnya setelah itu baru tugas saya fotoin, habis itu lightingnya seperti apa gitu. Kalau makanannya pingin ada asapnya kita pakai vape gitu, jadi lightingnya biar asapnya kelihatan seperti apa, itu tugas saya semua. Jadi ada yang rewel nggak? Rewel misalnya Mas Gung minta pakai film dong fotonya gitu. Nah, jadi sedikit sih ada yang rewel, mungkin dia perfeksionis gitu. Ada yang rewelnya kayak gini aja sih, kayak makanannya dia itu kalau di plating di tempat dia, kalau kesini rusak gitu. Jadi dia kasih bahan-bahannya, kita yang sesuai panduannya dia gitu. Jadi kayak nasi goreng warna merah, toppingnya ada yang babi, ada ayam, ada sapi, segala macam. Nah, toppingnya itu yang beda-beda gitu. Jadi sih sebenarnya di situ doang gitu. Nah, setelah saya masukkan fotonya ke komputer, istri saya memilih yang mana fotonya, kemudian saya yang mengeditnya gitu. Mengedit biar tampak lebih menarik gitu, warnanya, segala macam. Kemudian balik lagi, langsung berapa hari kemudiannya dikirim menggunakan WeTransfer gitu. Jadi berapa harinya mereka sudah bisa mendapatkan fotonya untuk diposting di sosial media. Oke, terima kasih Bung. Nanti kita bahas lagi. Thank you. Saya mau ke Mariska dan Anti. Tadi sempat cerita bahwa ini bagian dari program Alila ya, bagian dari memang program, bagian dari tadi bilangnya DNA-nya Alila dan juga dapat restu dari Hayat gitu. Nah kalau saya baca tarifnya ini sebelum pandemi kan di atas 3 juta per malam ya. Nah sekarang dijual 5,7 juta untuk 3 malam gitu. Nah di luar guidance dari brand, kan ini juga harus konsultasi ke pemilik hotel gitu. Nah, meyakinkan pemilik hotelnya supaya mau nih gimana? Oke, jadi untungnya sih owner-owner kami juga sangat mendukung untuk kita meneruskan this commitment, dan mereka pun paham sebenarnya yang kita bantu itu kan komunitas lokal yang juga sangat vital untuk masa depan hotel sendiri. So thankfully, jadi owner-owner kami punya understanding dan support untuk program ini, so kita didukung penuh gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu kenapa milihnya Bali Children Foundation? Saya tahu di Bali ada beberapa yayasan dan Bali Children ini ya bisa dibilang nggak baru juga, nggak tua-tua banget, dari 2002 punya program di 76 desa. Tapi alasan memilih mereka kenapa? Jadi sebenarnya Bali Children Foundation nggak kita pilih secara acak untuk program ini. Sebenarnya Alila Seminyak sendiri punya sejarah sih sama mereka. Jadi emang kita udah bermitra bersama Bali Children Foundation dari awal. Kita juga mensupport salah satu inisiatif mereka, yaitu Food for Thoughts. Jadi sebenarnya dari tahun 2018, Alila Seminyak tiap tahunnya mensponsor 2 siswa, di mana mereka mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan juga sebenarnya kesempatan untuk traineeship di Alila Seminyak. Jadi lebih lagi mereka siswa-siswa ini juga pun akan mendapatkan kesempatan untuk bisa fully permanent employed by Alila Seminyak, dan juga mereka mendapatkan knowledge dan juga skills yang sebenarnya bisa membantu mereka untuk nanti bekerja di sektor pariwisata. Jadi emang sebenarnya kenapa Bali Children Foundation lebih karena kita udah pernah menjalin beberapa inisiatif bersama, dan juga kita melihat untuk mendukung pendidikan ini tuh nggak bisa one time only. Jadi kita pengen tetap continuously bekerja sama mereka, di mana kita bisa mensupport pendidikan anak-anak di Bali. Oke. Saya mau tanya sekarang tentang yang tadi sempat disinggung, yang Give to Empower. Ini oleh Alila Uluwatu ya, kalau yang... Ya, Give to Empower basically by Alila Vilas Uluwatu. Ya, ini bisa dijelasin nggak ini apa? Ya, basically sebenarnya kalau kita tahu kan give to, kayaknya Mas Christian udah pernah dengar sebelumnya, give to share, give to educate, and also give to empower. Sebenarnya kita ini berangkat dari output kita untuk properti itu berbeda-beda.
Jadi yang pertama kali sebenarnya Gift to Share itu diinisiatifkan oleh Alila Hotels dan Resort. Pada saat itu kalau kita tahu ada gempa Lombok kan Mas Christian, ada gempa Lombok. Dan kita sebagai Alila Hotels and Resort di Bali, kita buat yang namanya Gift to Share for Lombok. Jadi di situ kita membuat campaign, basically sama, seperti like a third night stay free on us, dan juga beberapa diskon. Terus outputnya kita sumbangkan kepada Lombok. Jadi basically untuk Gift to Empower sendiri ini adalah inisiatif dari Alila Villas Uluwatu, di mana kita dari room rate guest itu 5%-nya kita sumbangkan ke Roll Foundation, di mana Roll Foundation ini adalah non-profit organization yang empowering women with like a business education dan juga skill training. Jadi Gift to Empower sendiri ini merupakan salah satu package accommodation yang terdiri dari daily breakfast dan juga ada one time 3-course dinner. Dan yang paling spesial di sini, guest pun juga bisa ikut turut andil untuk experience ke Roll Foundation-nya. Jadi kita nanti akan ada visit ke Roll Foundation, lihat lebih lanjut apa sih sebenarnya Roll Foundation, apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka empowering women melalui skill training dan juga business education. Seperti itu, Mas Christian. Tapi kalau ini memang inisiatifnya bisa dibilang dari tiap brand ya? Atau tiap properti. Jadi misalnya Alila di India atau SCBD gitu? Ya, basically kita untuk di India ada beberapa. Pada awalnya itu Gift itu adalah merupakan inisiatif dari Alila Hotels and Resort. Seperti yang kalau misalnya kayak properti baru opening, Mas. Properti baru opening kita ada satu CSR itu. Jadi karena kita Alila Hotels and Resort ini kan letaknya berbeda-beda dan juga CSR-nya pun berbeda-beda. Jadi outputnya berbeda-beda. Dan saat ini kita terutama yang di Bali, Alila Hotels dan Resort kayak Alila Seminyak untuk edukasi, dan untuk kalau misalnya Alila Villas Uluwatu untuk empowering women, lebih kayak ke skill training. Jadi karena kita berasal dari hospitality industry, jadi kita memberikan pelatihan kepada warga lokal, bagaimana sih kerja di hotel seperti apa, misalnya dia ada di spa sektor, atau enggak di F&B sektor, atau enggak di front office sektor, seperti itu. Jadi mereka bisa giving back kembali ke family mereka, karena kita melihat bahwa kayak perempuan itu memiliki menjadi ujung tombak dari family, dari kesejahteraan family itu sendiri. Dan kami berharap dengan kami mendukung perempuan, mereka bisa mengajarkan kembali ke anak-anak mereka, ke lingkungan mereka masing-masing, ke circle mereka masing-masing, seperti itu. Sudah berapa perempuan yang, kalau untuk kasus yang Gift to Empower, sudah berapa perempuan yang terlibat atau menerima bantuan itu? Basically kalau Gift to Empower kan sendiri kan package room-nya, Mas. Tapi kalau selama kita bekerja sama dengan Roll Foundation, itu sebenarnya trainingnya itu selama 6 bulan. Oke. 6 bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali mungkin kita ada 2 atau sampai 3 orang yang mendapatkan pelatihan yang bisa istilahnya training langsung di hotel. Seperti itu. Oke, menarik. Saya mau balik ke Ivi. Saya ingatkan lagi teman-teman semua, kalau ada yang mau bertanya silakan tulis di kolom chat di bawah. Ivi, saya mempelajari cara kerjanya Bagirata. Ini pekerjaan yang agak susah dikerjakan 4 orang ya sebenarnya, terutama di bagian verifikasi, pendataan gitu, sangat menguras waktu kan pastinya. Lalu kamu harus bikin materi campaign, aset visual gitu, nulis caption dan seterusnya gitu. Ini pembagian kerja timnya gimana kalau kamu? Pembagian kerja karena kita 4 orang, tiap orang ada responsibility-nya masing-masing. Tapi sejauh ini karena 2 dari kita masih full time juga, WFH di rumah, saya kadang unpaid leave ya full time di rumah, atau satu lagi Elham sampai saat ini karena pandemi jadi belum bisa ngelamar kerja juga. Jadi ada 2 yang full time, ada yang 2 yang habis kerja baru ngerjain Bagirata. Kalau untuk dari kita di tim, waktu itu habis untuk proses verifikasi, karena kalau pendataan jujur itu lebih organik. Jadi kita cuman info aja, siapapun yang mau daftar silakan isi Google Form ini. Nanti setelah mereka ngisi Google Form baru kita cek satu-satu apakah sosial medianya sudah valid, terus
industri pekerjaannya dan profesinya itu sesuai, terus QR code-nya valid atau enggak, bisa di-scan atau enggak. Kalau memang semua persyaratannya sudah terpenuhi, baru kita klik yes, tandanya dia sudah bisa diakses di website sebagai penerima dana dan sudah bisa dikirim dana ke akun e-walletnya. Terus kalau untuk mau konfirmasi, jadi semua orang yang daftar itu memang harus punya sosial media ya? Iya, lagi-lagi karena kita community driven platform, satu-satunya cara kita nggak bisa kan ngunjungin tiap orangnya satu-satu, ngecek rumah, survei, dan memang karena kita dibuatnya 2 minggu aja, kita mencoba menjahit semua teknologi yang udah ada, dari mulai Google Form, Google Sheet, Instagram, Twitter, dan baik pun Dana, Genius, dan GoPay. Sosial media kita jadikan persyaratan, soalnya kita anggap itu untuk validasi ke publik bahwa orangnya nih sesuai nggak, orangnya real atau fake gitu. Kalau masih pakai Friendster gitu, boleh nggak? MySpace mungkin ya, Mas. Ya, sejauh ini untuk validasi sih kita pakai sosial media aja. Untuk judgement akhirnya kan kembali ke publik, apakah orang ini layak menerima bantuan dari saya atau enggak. Makanya kita banyak pilihan sekalinya. Dan kalau untuk ilustrasi, kita itu kemarin ada campaign 100 ilustrator melawan pandemi. Lagi-lagi kita ini mengajak semua masyarakat untuk ikut program kita. Jadi kita sebar 100 cerita dan 100 ilustrator yang memang mau pro bono mengerjakan cerita itu menjadi ilustrasi. Lalu kita kurasi dan kita post juga. Jadi semua kerja di sini voluntarily pro bono. Oke. Nah, saya tahu juga buka lowongan relawan. Iya. Sudah berapa relawan dan masih butuh berapa relawan lagi? Sejauh ini yang daftar udah banyak, cuman lagi-lagi kita kan bukan NGO atau startup, jadi kita agak bingung juga gitu untuk organize atau untuk delegasi. Jadi selama ini kita masih bekerja berempat aja sih, Mas. Oke. Nah, kalau tadi kamu bilang kan yang mendaftar untuk sebagai penerima dicek gitu ya? Iya. Ada nggak yang protes karena nggak lolos gitu? Banyak, cuman ya karena demand-nya untuk menjadi penerima tuh banyak banget kan, jadi kita nggak bisa benar-benar kualitatif satu-satu, terus kalau ada yang mau revisi harus kita rombak lagi. Jadi kita batasi setiap orang hanya bisa mendaftar 1 kali, kalau memang nggak lolos ya mungkin nunggu di batch berikutnya. Karena kita juga harus mengatur arus dananya ada terus gitu, jangan kita terima semua penerima dana tapi ternyata nggak ada donaturnya, kan sayang juga. Oke. Nah, kalau kasus sebaliknya gitu, misalnya ada yang nerima tapi ternyata terus ada yang melaporkan ini orangnya sebenarnya kaya raya nih, ngapain dikasih gitu? Ada kok, ada kejadiannya. Ada juga. Ada juga tapi gitu ya? ada kejadiannya. Jadi ada yang email ke kita secara anonim, dia komplain nemu bahwa ada 1 orang yang dia tahu bahwa itu let's say anak artis ternama. Terus dia protes, kenapa yang seperti ini kok lolos verifikasi dan sebagainya macamnya. Yakin lah, masyarakat yakin bahwa orang seperti dia ini punya safety net yang udah pasti nggak akan gagal di pandemi ini. Terus kita lumayan nama artisnya. Kenapa? Nama artisnya disebut. Ibunya seorang diva, tapi setelah kita telusuri memang anaknya bekerja di sektor F&B yang menurut secara data ya lolos aja secara verifikasi, cuman ya balik lagi ke publik kan, yang ngejudge di akhir adalah publik, dan kita dari tim cuma bisa melampirkan fitur laporkan. Jadi kalau dianggap orang ini menyalahgunakan platform atau memang secara publik tidak layak, bisa dilaporkan. Nanti kalau misalkan sudah ada 3 laporan, baru akan kita take down. Oke. Nah, mungkin kamu bentar lagi dihubungi Lambe Turah. Saya mau ke Gung Arya dulu. Gung Arya nih, saya mau tanya, kenapa sih kamu nggak menerima fee gitu? Kan supaya gerakan kamu berkelanjutan gitu. Apalagi tadi kamu cerita beli properti juga gitu. Benar. Kenapa nggak walaupun sedikit gitu, Rp1.000 atau Rp10.000 gitu, kenapa nggak? Sama sekali kenapa nggak menerima fee? Bagus banget pertanyaannya, dan itu juga menjadi pikiran saya sebelumnya. Dan teman-teman saya juga bilang, kamu terima bayaran aja, kan lumayan nih. Nah, balik lagi, saya udah diskusi sama istri. Jadi kalau kita awalnya bilang free, dan nantinya akan berbayar, itu dikira akan, ini cuma pancingan. Kebaikan kita sebelumnya itu hilang gitu. Jadi,
komitmen free semuanya gitu. Jadi kita tidak memungut bayaran. Menurut saya sama istri sih nanti biarin rezeki datang dari mana aja gitu. Kalau sekarang kita untuk membantu, kita fokus buat membantu gitu. Oke, tapi terbuka untuk sponsor nggak? Misalnya ada perusahaan kamera mau sponsorin gitu? Wah, sangat terbuka. Boleh itu. Nah, kalau ini bicara persaingan ya, komunitas fotografer di Bali lah. Kan fotografer komersial ini salah satu profesi yang paling menjanjikan di Bali gitu. Iya, benar. Satu hotel semacam Ayana atau Conrad bisa 500-600 wedding per tahun gitu, kayak 2 wedding per hari gitu. Kamu pernah nggak sih ada fotografer lain yang komplain gitu karena dianggap merusak pasar mereka gitu? Oh ya, untuk apa ini difotoin? Ya misalnya difotoin you gitu, kamu bikin foto gratis, fotografer yang butuh duit dari foto F&B jadi nggak kebagian duit gitu. Oh ya, untuk sampai saat ini sih tidak ada yang pernah menunjukkan atau protes, malah beberapa teman malah buat yang sama difotoin gratis juga gitu. Malah mereka juga beberapa yang saya kenal itu dia buat juga gitu. Mungkin kalau saya mayoritasnya di Denpasar, mungkin yang tinggal di Tabanan atau di daerah yang lain, kabupaten lain buat juga seperti itu gitu. Jadi virusnya menular juga ya, bagus ya. Nah, jadi virus positif dia. Oke. Nah, saya mau ke Mariska atau Anti. Saya mau tanya tentang promo menginapnya gitu. Dengan sistem apa? Ada porsi keuntungan gitu yang disumbangkan untuk kegiatan sosial. Nah, dengan cara seperti ini gitu, apakah lebih berhasil gitu ketimbang misalnya promo yang purely hanya promo? Ya. Ini saya pengen tahu karena saya yakin hotel lain juga bisa belajar sih. Ya, basically sih sebenarnya kita bisa lihat pattern untuk travel sekarang ya Mas Christian, apalagi pada saat ini dan untuk travel. Untuk traveler yang akan datang, mereka lebih mindful, mereka tidak hanya ke Bali untuk liburan aja, tapi bagaimana mereka bisa memberikan impact terhadap lokal community. Jadi tidak ada rasa bersalah kalau misalnya, saya traveling, tapi saya tidak membuat apa-apa. Misalnya contohnya, traveling membuang sampah doang. Jadi tidak ada rasa bersalah itu. Jadi saya rasa bahwa untuk mengukur apakah ini menjadi daya tarik, ya, karena kita bisa lihat bahwa pola traveler sekarang itu sudah berubah. Jadi mereka lebih merasa tergugah kalau mereka bisa memberi lebih kepada komunitas itu sendiri. Nah, tapi kan setiap program, apalagi kalau punya GM yang sangat perhitungan gitu ya, pasti kan diukur juga efektivitasnya gitu. Kamu mengukurnya gimana? Apakah ini ada KPI-nya? Jadi kalau kamu bikin misalnya give to educate atau give to empower, ada threshold-nya gitu. Kamu harus memenuhi target segini gitu. Itu ada nggak KPI? Basically, gini, nanti kalau PR lain mau bikin program terus jadi ini nambahin kerjaan doang gitu ternyata. Sebenarnya karena emang kita program ini kita tidak revenue generated concern aja Mas, tetapi bagaimana kita memberikan impact kayak tadi Mas seperti Anti sampaikan juga bahwa ini adalah DNA-nya Alila. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi buat local community dan our environmental things gitu loh. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa kira-kira GM kita ntar ada ngasih patokan nggak? Ini harus capainya berapa, ini harus capainya berapa, itu tidak. Karena kita bisa lihat give to share aja kita udah punya, kayak Alila Seminyak udah punya 5 tahun yang lalu. Alila Filos Uluwatu kita udah mau menginjakkan kaki di 11 tahun dan masih ada sampai sekarang ini. Jadi lebih kayak keberlanjutan itu yang kita ingin capai Mas, instead of one time campaign seperti itu. Nah, kalau dalam penyusunan tema gitu, misalnya ini saya berandai-andai aja. Oke, program anak ini mengukurnya gimana? Bukan program yang diukur dari targetnya ya, tapi apakah program ini bermanfaat atau enggak gitu? Evaluasinya tuh gimana? Ya, seperti yang Anti bilang tadi bahwa misalnya kayak Alila Seminyak, dia berkontribusi untuk memberikan pendidikan kepada 2 atau sampai 3 anak. Itu kira-kira udah menjadi tolak ukur kita ya bahwa oh ternyata selama ini aktivitas yang kita lakukan tuh berdampak buat komunitas kita seperti itu. Jadi lebih ke arah itunya sih ya dia. Oke.
Nah, itu berarti tinggal pinter-pinternya kamu meyakinkan GM sama owner juga ya? Iya, tapi kami sangat bersyukur sih bahwa kami untuk GM kami, walaupun owner kami, kita tuh punya satu output yang sama gitu, tujuan yang sama. Jadi untuk meyakinkan itu bukan hal yang susah, karena emang kita tujuannya satu seperti itu. Ya bagusnya ini direkam, nanti kita kirim ke Pak Franky. Oke, saya mau ke Ivy balik lagi. Mau tanya ini pengembangan berikutnya seperti apa bagi Rata? Apakah misalnya nanti kalau vaksin udah ketemu, kalian jadi mak comblang mengumumkan orang yang mampu beli vaksin banyak sama yang nggak mampu beli vaksin gitu? Ide bagus sih itu, Mas. Karena kalau kita kan sebagai tool aja ya, kita bukan NGO, startup atau apapun yang fancy, jadi kita fleksibel ngikutin perkembangan secara terus-menerus nih di masyarakat selama pandemi ini apa yang dibutuhkan. Ya mungkin nanti vaksin kalau memang harus entar ada kesenjangan, gak semua orang bisa akses, mungkin bisa kita masukin ke campaign kita. Kita semua hal sih kalau selama itu tujuannya untuk membagi rata dan supaya semua orang terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan esensialnya, kita terbuka sih nggak hanya uang, cuma untuk saat ini kan yang paling visible dan paling mudah untuk dibagikan uang, karena kita juga nggak tahu kalau dalam bentuk barang apakah orang ini butuh atau kebanyakan. Tapi kalau uang, setiap orang pasti pengeluarannya ada aja, di mana nggak semua orang pendapatannya ada di saat seperti ini gitu. Iya. Ini tapi bisa jadi kolaborasi menarik ya, nanti vaksinnya yang fotoin Gung Arya, terus jadi hadiah beli voucher di Alila gitu. Nanti promosikan destination ya. Kita bisa join ya, promosi vaksin. Iya. Nanti saya mau tanya juga ini, sama sih dengan pertanyaan ke Gung Arya tadi buat Ivy. Kenapa nggak memikirkan aspek komersialnya gitu, supaya gerakan kamu ya berkelanjutan gitu? Aspek komersial, ya untuk beberapa fundraising yang udah ada kan rata-rata ada potongan 5% atau 10% untuk operasional. Tapi untuk di kita, karena sistemnya peer-to-peer, kita nggak nge-pool uangnya di rekening bagi rata dulu, lalu kita bagi rata ke orang-orang, nggak. Kita pengen semua orang ada pengalaman lain ketika dia benar-benar ngirim ke orang lain yang nggak dikenal, dan dia cuma tahu dari cerita yang tersaji aja nih di platform kita. Terus karena kita juga dibuat dari warga, bukan siapa-siapa, untuk warga juga, biar seenggaknya dalam masa-masa sulit ini bisa mengambang sebentar, karena safety net nggak semua orang punya, tapi seenggaknya setahun ini bisa terlewati meskipun pelan-pelan, asal nggak tenggelam aja sih. Oke. Nah, ini saya mau nanya hal sensitif gitu. Kalian berempat nggak terdampak pandemi financially? Terdampak. Ada yang terdampak, ada yang tidak. Jadi kita mungkin mengambil lingkaran terkecil dulu dari kita aja nih. Saya dan Ilham, let's say, sangat terdampak. Ilham nggak jadi kerja terus karena rekrutmen sempit di saat seperti ini. Saya juga yang asalnya biasanya normal aja kerja, tiba-tiba kemarin 4 bulan nggak ada pendapatan sama sekali. Terus kita sharing sama Lodi dan Boge yang masih bisa bekerja dan normal, sama sekali tidak terdampak secara finansial. Oh ya, mungkin spektrum ini yang ada di masyarakat juga gitu. Jadi kita berkaca dari situ dan berharap ya orang-orang juga sama aja pengen ngebantu tanpa harus berupa transaksional gitu. Dapat apa nih kalau saya bantu kalian? Nggak gitu. Oke, nah pertanyaan sensitif lanjutannya, kalau orang terdampak minta duit ke Bagirata, kalau pendiri Bagirata terdampak minta duitnya kemana? Minta kemana ya? Mintanya berdoa aja sih Mas, semoga survive terus. Dia kalau untuk finansial ya selama ini masih aman, meskipun susah tapi masih aman dan masih bisa makan, jadi kita anggap masih bisa jalan. Sementara kalau kita lihat orang-orang yang mendaftar dari ceritanya udah yang asalnya usaha, yang asalnya UMKM, tiba-tiba karena modalnya kepake dan tergerus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, usahanya tutup. Atau enggak yang sebelumnya biasa aja, tiba-tiba utangnya banyak, motornya ditarik, dan sebagainya. Ya kita lebih berkaca lah, setidaknya untuk makan dan kebutuhan esensial kita masih terpenuhi, tandanya masih baik-baik aja. Iya, oke. Nah, tapi intinya belum ada omongan ya sekarang kayak apakah setelah pandemi berakhir, Bagirata berakhir atau enggak, atau masih berlanjut, itu masih situasional.
Rencana awal tuh kita pandemi berakhir kita bubar karena cuma pengen rencana awal kayak mungkin di April, September, Oktober mungkin pandemi sudah selesai, jadi kita juga ya udah bubar aja. Dan bagi Rataya bakal tetap ada, tapi kita harap dipakainya sama organisasi ya. Mungkin nanti sebelumnya kita ada kerjasama sama sindikasi untuk pekerja kreatif atau pekerja seni, jadi yang bisa bagi rata dioperasikan di organisasinya, yang mana anggotanya juga anggota mereka sendiri, terus donaturnya juga mungkin dari circle mereka sendiri. Cuman karena ternyata pandeminya masih berlanjut dan sampai entah kapan, jadi kita buka batch pendaftaran lagi, buka lagi, campaign lagi. Oke. Pernah dihubungi kayak Kementerian Sosial atau Tenaga Kerja gitu untuk jadi mitra mereka formally? Untuk Kemensos enggak, cuman kemarin kita dikontak sama bagian dari Kementerian Ekonomi itu untuk ekonomi inklusif untuk rakyat, cuman ya hanya sebagai narasumber aja sih, nggak ada program atau apapun yang untuk kerjasama. Jauh ini untuk kerjasama masih dari komunitas, dari brand, sama dari personal aja, nggak ada dari kementerian. Oke. Nanti kita tunggu ya, siapa tahu jadi staf khusus Presiden bidang millennials nanti. Waduh, keberatan kayaknya. Keberatan. Oke, saya mau ke Gung Arya. Nah, kalau kamu membayangkan ke depannya ini servisnya akan berkembang lagi atau akan berakhir, atau misalnya dibuatin website yuk gitu, misalnya berkembang ke arah sana? Website yuk ya. Nah, itu kebetulan bukan bidang saya itu website. Tapi kita ini sih, sekarang kita lagi buat konten kreator sosial media gitu. Jadi, apa itu maksudnya? Kita membuat konten untuk kafe atau restoran gitu. Jadi kayak sudah include dengan kita fotoin sama kita videoin gitu. Dan untuk promosinya mereka, fotonya kita bantu buat konten untuk di Instagram semuanya gitu. Saya sih akan ke sana sih arahnya nanti. Gratis juga tapi? Itu berbayar. Oh, itu berbayar, oke. Ya, tapi untuk di foto ini akan terus berlangsung sih. Sampai kapanpun gitu. Tapi kan kita nggak tahu situasi ke depan kayak gimana. Kayak sekarang kita nggak tahu juga situasinya akan dibawa kemana gitu. Untuk saat ini kita terus, kalau di foto new itu kan mereka produknya yang dibawa ke tempat saya gitu. Gitu ya. Tetap jalan sih itu. Okay. Tapi sudah sempat ngomong sama istri, udah capek nih gitu, kayak kita kasih target 4 bulan lagi gitu, kalau nggak ada vaksin ya udah berhenti gitu. Jadi, as long as kita masih mampu, kita akan bantu gitu. Nah, kalau kamu sendiri survival-nya gimana? Wedding berhenti tadi gitu? Ya, benar. Wedding-nya kan berhenti tuh. Nah, survival saya ya terus kreatif aja. Dan kebetulan nggak tahu ya, kalau kita memang kayak niat bantu itu, rezeki juga datang gitu tiba-tiba. Kayak kemarin saya dipakai buat video new normalnya hotel, seperti itu. New normalnya video villa seperti itu. Terus beberapa juga saya ada family portrait, kemudian beberapa prewedding orang Bali seperti itu. Jadi kita baru saya memikir, wah ternyata ini ya, kalau kita ikhlas bantu orang, ternyata rezeki nggak kemana-mana gitu. Okay. Ini agak di luar konteks, tapi kamu sebagai warga Bali yang melihat dahsyatnya gitu, pukulan pandemi terhadap perekonomian Bali. Menurut kamu, Bali harusnya mulai melepaskan ketergantungan terlalu banyak pada pariwisata nggak sih? Nah, sebenarnya kan ini pertanyaan yang lumayan ini ya, berat ya. Dan Bali sih sebenarnya memang pariwisata sih nomor 1 gitu, cuman saya sih lebih ke individunya gitu. Jadi minimal satu orang harus punya lah usaha pribadi gitu, yang marketnya market lokal gitu. Okay. Jadi nggak harus tergantung sama warga negara asing atau wisatawan asing. Jadi kita mulai dari lingkungan kita dulu gitu. Kayak kalau kita pengen usaha, lihat di 10 meter di sekeliling kita itu butuhnya apa gitu. Mungkin kita bisa buat second income kita gitu. Jadi kita lihat mungkin pasarnya untuk warga lokal seperti apa, itu harus juga setiap individu punya gitu. Jangan satu aja gitu. Seperti telur di keranjang itu kan kita harus bawa keranjangnya banyak gitu. Oke. Nah kalau kamu sendiri sudah memikirkan itu sendiri? Sorry?
kamu sendiri sudah memikirkan itu untuk diterapkan strategi itu di keluarga gitu? Ya, saya sudah memikirkan. Jadi kalau saya sih full time di wedding kemarin ya. Jadi sekarang saya karena pandemik ini saya harus punya usaha yang lain gitu. Jadi soalnya bisnis saya, market saya kemarin itu klien-klien 80% orang luar gitu, international wedding gitu. Jadi mungkin sekarang saya mungkin akan ke wedding lokalnya lebih diperbanyak berapa persennya gitu. Oke. Iya. Mbak Rizka, saya mau ke Mbak Rizka dan Anti. Kalau merujuk skenario beberapa lembaga ekonomi, termasuk lembaga pariwisata gitu ya, UNWTO misalnya, pariwisata ini akan normal dalam arti akan balik ke periode sebelum pandemi, itu paling cepat 2022 gitu. Kalau untuk penerbangan 2023. Nah, kalian melihat prospek ke depannya sebagai orang hotel dan juga prospek program sosialnya seperti apa? Ini sih sebenarnya untuk program kita di 2021 kami berkonsentrasi kepada domestic market kita. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini juga kita bisa melihat sisi positifnya ya Mas Christian, bahwa ternyata orang Indonesia tuh discover your Indonesia gitu. Jadi main di Indonesia dulu, karena mungkin selama ini kayak misalnya ke Singapura, ke Bangkok, dan yang lain-lain. Tapi mungkin di tahun depan ini banyak masyarakat Indonesia yang udah berpikir lagi untuk discover Indonesia ini sendiri. Dan ini sesuai juga dengan bisnis kami, bahwa di tahun 2021 kami fokusnya ke domestic market, Mas. Oke. Seperti itu. Dan juga kita tahu juga mungkin dari beberapa bulan yang lalu, Bali, terutama Ubud, mendapatkan predikat one of the best cities in the world. Jadi itu sebenarnya Ubud itu sendiri artian Ubud itu adalah obat. Jadi sebenarnya kalau kita tweak story-nya sedikit, berarti Bali ini menjadi healing destination. Jadi seperti itu. Jadi dunia ini udah kacau balau, tapi dengan adanya Ubud sendiri ini jadi healing destination. Jadi kita benar-benar bukannya kita down, tapi kita harus semangat untuk mempromosikan Bali. Jadi each of individual person di Bali ataupun di Jakarta, di Indonesia harus menjadi public relation untuk Indonesia. Seperti itu sih. Oke. Ini Pak Wisnu Tama semoga dengar ya nanti. Ini saya mau tanya satu hal sensitif. Kan program sosial perusahaan ya, termasuk hotel gitu, sering dikritik, ini cuma pencitraan aja gitu, supaya terlihat baik gitulah di mata publik. Ada beberapa yang bahkan menuduh ini cuma strategi untuk mengurangi porsi pajak gitu. Nah, kalau kamu menjawab kritik itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk pencitraan itu sendiri kan lebih korelasinya ke one time campaign ya Mas ya. Ada waktunya gitu, jadi cuma sekali itu aja. Tapi kalau kita lihat dari Alila sendiri ini, kita berkelanjutan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, Alila Seminyak udah 5 tahun yang lalu. Alila Villas Uluwa tuh udah hampir 11 tahun yang lalu. Jadi kami benar-benar percaya diri lah kalau sebenarnya ini tidak hanya pencitraan aja. Walaupun mungkin banyak yang berpikiran seperti itu, tapi di sisi lain kami tidak hanya revenue generated oriented saja, tetapi juga bagaimana kita membuat impactful lah untuk komunitas lokal dan juga environmental kita ini. Oke. Ini bagus sebenarnya, karena memang makin banyak sebenarnya perusahaan yang mengukur prestasinya bukan hanya dari jumlah profit gitu ya, dari keuntungan, tapi juga dari dampak sosialnya gitu. Kalau bisa lebih banyak perusahaan yang melakukan ini, baik perusahaan kecil atau perusahaan besar, saya yakin sih perubahan sosialnya, artinya pariwisata untuk kesejahteraan bisa lebih cepat tercapai gitu. Nah, saya ada pertanyaan satu buat Ivi, ada program bantuan jangka panjang ke depannya untuk database penerima dana dibagi rata, misalnya ada restoran di Bali yang isinya para korban PHK. Ini kayaknya maksudnya long term gitu, jadi nggak cuma ad hoc dapat duit sekarang, tetapi untuk jangka panjang. Pernah kepikiran kayak gitu? Sebenarnya awal dibikin juga kita ada kolom diisi
kebutuhan dana minimum yang diminta berapa, terus untuk jangka waktu 1 sampai 3 bulan. Karena dana yang didapat juga nggak ad hoc gitu, kayak Mas Christian bilang di awal, kita ini cuma macombang, jadi mungkin ada yang dapat jodoh atau enggak. Terus juga secara nominal, mereka juga nggak dapat tiba-tiba nominal besar satu kali kemudian sudah, tapi lebih ke kecil-kecil tapi rutin. Okay. Yang asalnya kita kira ini bakal short term, 3 bulan selesai, ternyata ya dari awal April sampai sekarang pun masih ada yang database-nya masih terbuka di sini, masih dananya belum terpenuhi semua. Jadi bisa kita bilang, akhirnya kita menjadi long term juga untuk memenuhi dana minimum dari yang orang-orang minta. Gitu. Oke. Kalau kamu terbuka untuk sponsor juga? Sponsorship sejauh ini kita belum sih ya, tapi kalau untuk kolaborasi ya beberapa produk sama organisasi memang udah collab menjadikan Bagi Rata untuk platform donation mereka, karena nggak ribet juga gitu, mereka bisa langsung distribusi uangnya sendiri di platform, atau kalau memang nggak punya GoPay, Dana Genius, bisa lewat kita juga, nggak kita ambil ada persenannya, nggak ada, yang mereka transfer berapa akan kita kirim sesuai keinginan mereka juga. Okay. Jadi kalau sponsor ya kita terbuka, tapi sejauh ini belum. Oke. Nah, saya mau mengajukan pertanyaan terakhir. Ini kalau sesama panelis mau bertanya silakan ya. Nah, saya dari Mariska dulu deh. Kita kan melihat pandemi ini menguji solidaritas ya. Ini alasan saya mengangkat tema ini karena saya melihat banyak orang mengeluh gitu. Banyak orang merasa prospeknya suram, banyak orang marah-marah nih PSBB beneran apa enggak gitu. Ya intinya banyak emosi lah ya selama pandemi ini. Orang udah susah saya ngebayangin kalau orang yang misalnya punya kredit banyak sekali gitu di situasi kayak sekarang pasti berat banget hidupnya gitu. Nah, kamu lihat pandemi menguji solidaritas, Indonesia lolos nggak sih ujian ini? Untuk kita bisa lihat ya Mas, seperti saya sampaikan tadi bahwa di during masa pandemi ini kita banyak sebagai individu itu kita explore. Jadi yang awalnya nggak bisa masak tiba-tiba jadi bisa masak. Terus yang awalnya jadi lebih kayak ke undiscovered talent, keluar semua gitu, karena kita mempunyai waktu yang lebih, konsentrasi yang lebih untuk explore apa sih yang bisa kita lakukan. Dan untuk kayak masyarakat Indonesia ini sendiri, kita tuh mempunyai banyak talent dan kita tuh benar-benar sangat solid kalau saya bisa bilang. Seperti yang kayak inisiatif yang dilakukan sama Bung Arya dan juga Aifik. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini benar-benar solid. Indonesia ini benar-benar kita mempunyai budaya yang emang kita saling tolong-menolong, Mas, gitu. Jadi kita tidak sendiri, individu sendiri, tapi emang kita punya budaya seperti itu. Dan ini pun juga diterapkan di organisasi, gitu. Oke. Saya mau ke Bung Arya, pertanyaannya sama. Gimana kamu melihat pandemi ini? Apakah Indonesia lolos ujian dalam hal solidaritas sosial? Tadi Bung Arya suaranya mati. Sorry. Tes 1, 2, 3. Ya, agak kecil tapi suaranya. Sebentar. Tes, udah? Udah. Ya. Maksudnya Indonesia lolos untuk solidaritas. Ini kan pandemi menguji solidaritas ya. Apa yang kamu lakukan sebenarnya sebuah aksi solidaritas gitu. Ya. Apa yang dilakukan Bagi Rata, dan banyak mungkin organisasi di luar sana gitu. Nah, kamu melihat Indonesia gitu diuji oleh pandemi ini, hasilnya apa? Raportnya apa gitu kira-kira? Wah, itu gimana ya raportnya? Jadi masih banyak ya yang seperti kita saling membantu sih, harusnya lebih bagus ya jadinya. Ya, jadi saya beberapa teman juga memang kalau memang kita ini bisa seperti acara seperti ini, Zoom meeting ini bagus banget nih. Jadi mudah-mudahan nanti Indonesia ini solidaritasnya bagus ya. Oke. Saya ke Ivi sama pertanyaannya. Menurut kamu tadi cerita sudah menyalurkan hampir 0,5 miliar gitu. Ini tanda bahwa solidaritas sosial di Indonesia memang tinggi, dan walaupun ada pandemi di zaman ketika semua orang susah, rasa
rasa untuk menolong itu masih tinggi. Kecuali soal artis tadi ya. Tetap dibahas. Kalau lulus atau enggaknya Indonesia, mungkin dari level kacamata masyarakat masih bisa kita bilang lulus ya Mas, karena ya kita di tim juga agak kaget, oh masih ada aja orang yang menyumbang, kirain kita udah terlalu out of date atau udah nggak relevan lagi, tapi dari hari ke hari kita lihat masih ada aja. Tapi kita nggak bisa nutup mata juga di praktikalnya, kesenjangannya juga bakal makin meluas, seperti kita tahu beberapa forum yang bilang post-COVID ini kesenjangan sosial justru makin tinggi, makin luas gap-nya, karena ya itu tadi, distribusi ekonominya nggak merata. Bagi yang WFH ya mereka disposable income-nya makin numpuk, sementara yang industrinya terdampak PHK semua gitu. Makanya harus ditengahi supaya harus ada jembatannya supaya semua distribusi ekonomi, distribusi kekayaan itu nyampe ke paling bawah. Jadi untuk dikatakan lulus, saya kira harus benar-benar sampai ke level paling bawah dari level paling atas. Oke, nah pertanyaan udah selesai. Sekarang saya mau minta share aja sekalian, karena besok hari pariwisata. Dari Ivi dulu deh sekalian. Apa harapan kamu untuk hari pariwisata? Ya kamu kerja di hotel lah, setidaknya berhubungan dengan pariwisata. Ada harapan nggak? Ya seperti yang saya bilang tadi Mas. Sebentar Mbak Rizka, saya ke Ivi dulu. Oh Ivi. Oh ya, untuk hari pariwisata, meskipun tahun ini berat banget buat kita semua, maupun yang bergerak langsung di industrinya ataupun tidak, tapi kita harap kita semua bisa survive untuk melewati tahun yang berat ini, dan meskipun di tahun depan-depannya harus mulai dari nol lagi, itu menandakan kita harus mulai dengan lebih solid, terus lebih aware sama teman-teman sekitar. Mungkin juga langkah yang diambil harus kecil-kecil, tapi kita ambil langkahnya beriringan, biar kita majunya bareng semua. Oke. Ya, menarik. Ini semoga bagi Rata ini sih menurut saya jadi kayak badan zakat sekuler ya sebenarnya dia. Dari Mariska, harapannya untuk hari pariwisata besok apa? Semoga sama artis kalian ya. Ya, untuk dari saya sendiri untuk hari pariwisata, kita individu di sini, terutama di tahun 2021 atau 2022 nanti, kita harus benar-benar bisa untuk mempromosikan nggak hanya Bali aja, tapi Indonesia juga. Ini adalah momentum yang tepat karena kita bisa explore anything. Kita harus jadi top of mind global travelers untuk kembali ke Indonesia, untuk berani lagi untuk traveling. Itu sih sebenarnya. Oke. Anti, ada yang mau disampaikan sekalian? Ya, tambahan dari saya sih, saya berharap untuk apalagi untuk orang-orang seperti kami yang terdampak di hospitality industry itu tetap stay strong, stay positif untuk kedepannya. Even though mungkin masih agak lama recovery-nya, tapi saya percaya sih nanti once bisa orang-orang traveling lagi, bisa masuk kembali lagi, recovery-nya I think it would be a speedy recovery sih. Tapi harus sabar-sabar aja. Sabar dan optimis ya intinya. Yes. Oke. Kalau Gung Arya? Ya, kalau buat saya, di hari pariwisata besok harapan saya adalah di 2021 dan 2022 lebih perbanyak market lokal, ya, domestik segala macam. Jadi terus berkreativitas, terus mengulurkan tangan bantuannya pada yang membutuhkan, dan kita semoga akan cepat berakhir ini pandeminya, dan mudah-mudahan pariwisata ke depannya setelah ini akan jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Sesinya menarik sekali menurut saya ini. Tiap panelis meluncurkan program, menjalankan kegiatan yang bisa dibilang membuat suasana susah, suasana pandemi jadi tidak terasa terlalu berat gitu, bahwa kita masih bisa saling menolong, bahwa masih ada bantuan di luar sana gitu, bahwa nggak semua orang mikirin diri sendiri lah intinya. Saya mau ngucapin terima kasih kepada para panelis dan audiens semua. Untuk tim Destination Indonesia juga terima kasih hari ini. Semoga diskusinya bermanfaat, pastinya sangat inspiring bagi saya sendiri. Dan semoga juga bisa menularkan virus positif ke semua yang hadir hari ini. Sampai jumpa di Bicara Wisata episode berikutnya. Selamat sore semuanya. Ini silakan kalau mau
screenshot waktunya sekarang sebelum ditutup nanti. Makasih banyak Ivy, Gung Arya, Anggi dan Mariska, sukses untuk programnya masing-masing ya. Ya, terima kasih Mas Christian semuanya, tim Destinasi.